Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadanyo, basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Bo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanyo. Nah, baan sanak alah makan kalau baleng. Nah, seperti biasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Kaliko seorang anak muda, ganteng, penuh prestasi. Nah, kita kenalkan saja. Pasti penasaran kan? Halo, udah Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kok namanya udah Fajar Muslim ya? Panggilannya apa kok? Panggilannya akrab, biasa dipanggil Jars. Jars ya. Oke, Cak lo panggilannya. Rancak mana? Cak mana Jars ya. Lahir pada pagi hari ya? Iya, pada pagi hari. Kalau Fajar dipanggil lahir di malam hari, kayaknya bukan Fajar. Fajar ya, rembulan ya. Bulan berarti. Atau maghribi. Bener. Oke, udah Fajar. Nah, Fajarku adalah seorang model ya. Model dan akan banyak beko pretelan-pretelannya. Yes. Kita akan kupas lah ya. Kan boleh disering-sering nak? Boleh. Ya. Oke, udah Fajar kini adalah seorang model. Nah, kalau boleh tahu kok udah sanak-sanak di rumah, kok penasaran kok asih perjalanan sampai ke jadi model kok. Pasti kan ada story-nya gitu kan. Benar. Kan kalau di podcast Tampe Mauta aku adalah bagaimana masyarakat di rumah bisa memetik hal-hal positif dari story seseorang. Nah, Iya. boleh cerita udah perjalanan menjadi model kok? Perjalanan jadi model tuh panjang sih dah. Nah, cerita lo mau tahu panjang bisa sampai sejam kok. Kok diceritain sedetailnya nak sampai sajam. Nggak sampai sajam. Karena perjalanannya lah panjang ya kan. Lah panjang mana ya? Panjang mana ya kan. Nah, Oke, disingkat dan salah. disingkatan saja ya kan. Kalau di awal mulanya itu Fajar aktif di dunia model ini semenjak 2 tahun belakangan. Oke, betul. Nah, jadi tamat sekolah itu tahun 2019. Oke. Kebetulan Fajar tamatan MAN 2 Kota Padang. Oke. Setelah tamat sekolah itu Fajar sempat berawal jadi guru SD. Oh, pernah jadi guru SD? Yes. Tamat SMA? Tamat SMA Fajar jadi guru honor. Oke. Itu guru SD dan itu guru bahasa Arab. Hai. Ya, Gokil. guru bahasa Arab. Nah, Gokil. kebetulan kan ada kepala sekolah di salah satu SD IT itu minta Fajar, "Nyo nak jadi guru di Siko. Ajar adik-adik di Siko," gitu kan. Kok bisa jadi guru bahasa Arab? Oh, kalau di MAN emang belajar tuh ya? Karena Fajar basicnya di MTSN model, MTSN Sanawiyah ya kan. Oke. Sambung lo di MAN ya kan. Buang di MAN ya. Bahasa Arab sana disobok ya dah. Oh, berarti bisa bahasa Arab ya? Insyaallah sakit teh. Min aina anta. Ya. agak baa gitu ya. Apa itu tapi? Jadi berawal dari guru SD, kebetulan bukan di PHK sih, lebih ke arah mengundurkan diri karena corona waktu itu ya. Oh, resign ya. Ya, resign. Bahasa keren gini ya. Resign ya kan. Jadi memutuskanlah untuk merantau. Oke. Nah, Oke. sempat merantau awalnya. Merantau Madang dahulu ya. Merantau dahulu maksudnya awaknya ya. Iya, kemana tuh? Awal mulai itu ke Jakarta udah. Oh, Jakarta. Jakarta, kebetulan di Jakarta ada kawan ya kan. Ada kawan di Sinan ngajak ke Rajo. Berawal kerja itu salah satu mungkin ndak asing do Indomaret. Oh, oke. Nah, sebuah gerai terkenal ya di Indonesia ya. Benar. Oke, kerja di situ. Kerja di Indomaret itu sebagai magang. Baru magang. Oh, magang. Oke. Ya, baru magang. 2 bulan magang. Karena ya resign karena Covid lagi ya kan. Nah, kan marak-maraknya Covid-19 kemarin ya kan. Nah, itu resign, beralih lah yang namanya pulang ke Padang dulu. Oh, baliklah ke Padang dulu ya. Jarak 5 bulan kayaknya merantau baru. Pulang ke Padang. Kebetulan ada kawan sama-sama sekolah, ya kan. Kawanku nyikik model ya kan. Nah, kok jalan-jalan apa kok ya kan. Nah, jalan-jalan manga ya kok di model ya kan. Kayaknya seru loh kok ya kan. Nah, kebetulan ada kawan di salah satu agensi di Kota Padang. Oke. Gabunglah saat itu ya kan. Nah, di saat itu gabunglah di agensi tersebut. Berawal lah di agensi tersebut Fajar aktif di dunia model tahun 2019 akhir. Oke, siap. Nah, di situ Fajar hanya untuk jadi model catwalk. Oke. Nah, model jalan-jalan yang tadi awak lihat di awal tu kan. Awak ikutkan puluh ya kan. Aktif lah Fajar di dunia model di catwalk awalnya. Di catwalk ya. Nah, setelah beberapa bulan menjalani catwalk tersebut, latihan itu, Fajar ikut yang namanya
salah satu pageant di Kota Padang yang nggak asing lagi yang namanya itu Duta Wisata Kota Padang atau Uda Uni. Oh, ikut Uda Uni. Nah, Uda siap. Uni. Oh, Uda Uni mewakili Padang. Ya. Oke, siap. Oke, nah, ikutlah Uda Uni dan kebetulan alhamdulillah Fajar menjadi Uda Wakil 2 Kota Padang. Wih, keren. Halo, Jadi setelah menjabat di Uda Uni kira-kira hanya menjabat 2 bulan 3 bulan di Kota Padang, kebetulan Fajar kuliah itu hanya kuliah apa ya? Online ya kan. Saat itu kan daripada sia-sia waktu ya kan. Ya. Berangkatlah ke Jakarta lagi. Oh, balik Jakarta ya. Balik ke Jakarta lagi. Di Jakarta itu ketemu beberapa teman-teman yang mungkin ngajak di apa ya yang namanya pekerjaan baru lah, mungkin mulai di host TikTok dulunya, live di TikTok gitu kan. Nah, terus kerja sama teman-teman yang posisinya ya banyak UMKM juga lah, kerja UMKM juga lah. Bahkan sempat di tahun 2021 akhir saya berangkat ke Bali. Oh, hijrah ke Bali ya. Hijrah ke Bali. Oke. Udah banyak lah sebelumnya itu Jakarta, Bandung, Cikarang udah semuanya hampir. Itu rata-rata jadi host TikTok itu. Bukan. Dan banyak. Itu banyak perjalanan pekerjaan lainnya mungkin saya coba ya. Bahkan bahasa awaknya ayo Dima bumi dinja sina langi dinjuang Oke, gitu pokoknya di mawak tibo lah sembarang lah kerja macam halal ya. Itunya. Jadi awalnya itu tidak seperti yang orang lihat gitu kan. Kok pajako sanang kok mah ya kan. Pajako kayaknya karajonya lama kok mah ya kan. Kok modal ganteng bisa mah aja. Bisa tapi karajo kok mah ya kan. Murah ya. Tidak semudah itu ya kan. Jadi itu mungkin untuk teman-teman di rumah jangan hanya untuk memikirkan bahwasanya fisik itu adalah segala-galanya, bukan. Oke. Bukan. Siap. Jadi pengalaman lebih utama bagi Fajar ketimbang yang namanya itu uang. Oke. Nah, jadi dahulunya itu pas Fajar sebelum berangkat ke merantau itu banyak banget yang nawarin Fajar kerja di Padang. Cuman dikarenakan pekerjaannya itu Fajar pikirkan seperti ini, kita kerja dalam setiap hari, digaji di bawah UMR gitu loh. Iya. Kita terikat dan Fajar juga kuliah posisinya ya kan. Nah, takutnya nanti hanya membuang uang waktu, kesempatan untuk mencari pengalaman lain terbuang sia-sia aja gitu kan. Berangkatlah ke Jakarta, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya kan. Alhamdulillah pengalaman itu tidak hanya menjadi uang, penghasilan uang ya, tapi pengalaman hidup yang benar-benar kayak ini berguna banget buat ke depan gitu loh. Pengalaman yang bisa dipakai untuk masa depan lah gitu ya. Ya benar, lebih ke arah kayak gimana ya, titik terendah kita itu teruji di saat kita dirantau. Betul. Nah, apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu kalau hebat di kampung alun tantu lah itu. Hebat di rantau. Pailah ke rantau dulu ya, keluar dari maksudnya menjauh lah dari Katiama. Artinya. Walaupun Fajar anak bungsu bisa disebut Fajar anak manjo doh. Itu kan tiang ya. Jadi berangkat ke Bali, sekian waktu ya kan berangkat ke Bali. Di Bali itu Fajar jualan sate. Wow. Nah itu dia, Fajar jualan sate Padang. Yang mana jualan sate Padang itu waktunya dari pagi itu sampai malam jam 11 malam itu kan kita kerja ya kan. Nggak disangka-sangka di sana itu ada beberapa orang yang mungkin kenal sama Fajar mungkin dari Tandai lah ya. Lanjut Tandoi lah Wak, gitu kan jauh-jauh hari kan kok kayaknya usia ya gitu kan. Jadi ditariklah Fajar untuk Nio ndak main iklan. Nah, gitu. Oke. Nah, sebelum ke situ penasaran Wak dulu. Itu kan Allah mulai dakek kemari kok. Betul. Penasaran Wak. Nah, waktu ngali jual sate itu bahasa Mosia. Di jualan sate itu kebetulan ada dosana yang emang tinggal di sebelah rumah pas di Padang kan. Inilah tinggal habis di Bali. Lah emang menetap di Bali. Betul. Dan menjual sate. Betul. Dikarenakan apakah karena inyo jual sate di Bali Fajar pergi ke Bali atau ba? Nggak. Nah, jadi awalnya itu Fajar kan masih mencari karajo. Nah, dikarenakan di Jakarta lagi payah-payahnya cari karajo ya kan. Nah, COVID-19 saat itu ya kan. Kebetulan terus anak yang di Bali itu ada yang karajo di hotel di Bali. Suaminya karajo di hotel dan istrinya mengali sate sama keluarga ya kan. Nah, tapi
hotel Sinan tuh banyak yang tutui, masih tutui. Oh, sedangkan awak lah terlanjur tiba di Bali. Awak lah terlanjur tiba di Bali. Oke. Mau ndak mau tolonganlah kakakku menjual sate, Iya, ya kan. iya. Nah, kebetulan Fajar kan emang lah pernah lo di UMKM yang namanya dulu kerja di rumah makan. Oh, pernah. Pernah. Kerja rumah makan, mengapa cuci Rumah piring, guys? Cici bilang pun Fajar lah pernah mencoba. Ya. Ya, Wahil, karena itu rumah makan surah. Nggak mungkin mau makan awak orang mau cuci piring tuh bang ya. Iya. Oke, Jadi gokil. itulah sarolahnya lah dikicok lah karajo kan, mulai karajonan barek, karajonan dingan, sadang. Kerja sandangnya ya. Alhamdulillah sarolahnya lah dikicok di usia muda ya kan. Oke. Nah, di menjual sate itu Fajar di Bali berarti ya? Di Bali. Di Bali itu maksudnya awak pribadi belum pernah mencoba menjual sate. Menjual sate yang nama baju sate bakar-bakar ya kan, membungkus-bungkus ya kan kayak biasa ya kan. Lagi membungkus-bungkus sate, orang masak sate, adalah yang ni membayi sate sudah makan kok. Dek, berapa? Kamu orang Bali ya? Enggak. Orang mana? Orang Padang. Wah, serius, tapi kamu kelihatannya looknya bukan orang Padang Kayak ini. bukan kayak orang Padang bukan gitu orang ya. Padang ya kan. Enggak pak, saya asli Padang. Coba bahasa Padang, nyu tawarannya wak bahasa Padang ya kan. Itulah ditambah lo bahasa Padang seketik kan, diajan seketik banyak. Bapak tadi makan sate. Kalau bapak mau nambah satu sate, bahasa Padangnya apa? Tahu bapak? Tambah cie, tahu dia. Nah jadi ciri khas awak orang Padang kok bahasa Padang kok kalau di rumah makan Padang tambah cie itu orang banyak yang tahu dah. Betul. Lah banyak yang tahu ya kan. Nah jadi itulah semenjak itu dia ngomong langsung ya kan, mau nggak saya ajak untuk masuk ke agensi saya atau manajemen saya, itu kamu main iklan gitu ya. Nah, di sanalah Fajar aktif lagi yang namanya di model atau bahkan berlanjut di entertain. Nah, kita tahan dulu. Itu Oke. kan ditawari untuk main iklan. Iya. Nah, sebelum kita kasih tuh di sana di rumah lah penasaran kok pingin mencari perjalanan karir dari seorang Fajar. Iya. Kan boleh kan? Boleh mana. Oke, di sana sadanya kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Fajar Jars ya. Oke, tadi dicari di videonya itu ada kayaknya foto katalog ya. Foto katalog. Katalog. Nah, aku sebelum yang lanjut tadi lah foto katalog itu berarti bersedia jadi model untuk foto brand-brand baju gitu. Betul, ya. betul. Hanya baju. Nggak hanya baju. Bahkan itu terkadang terakhir Fajar juga sempat diminta orang jadi model softline. Semuanya. Bahkan beberapa brand lainnya kayak minyak rambut ya kan. Oke. Terkadang ada juga kayak Minyak urut enggak ada kan? Hah? Minyak rambut, minyak urut. Alun lah. Alun kayaknya lah. Mau tahu ada brand Sepko kan? Nggak tahu lah ya. Terkadang bahkan skincare pun sering juga ya kan, oke, skincare, oke. terus produk baju, celana, hoodie segala macam, topi segala macam, banyak lah. Tapi kebetulan itu hanya beberapa doang ya, hanya Ya. beberapa doang yang dilihat Yang ke teman-teman tadi diperlihatkan ya. Iya. Ternyata berarti yang berhubungan dengan yang bisa dipakai lah ya. Ah, benar. Entah itu nyerambut tadi, Betul. skincare. Terkadang produk makanan pun ada. Oke. Berarti posisinya bisa di
placement and usage Yes. ya. Bisa dipajang, Itu bisa bahasa dipakai. kampung ada bang. Oh, bahasa kampung mah. Itu sekampung mah. Sekampung nggak berarti ya? Sekampung mah berarti. Iya, Di mana iya. kampung awak deke-deke anu ka Liverpool. Kalau awak di Amsterdam, Oh ya, wah. lakeknya empang terus ke dalam. Itu Amsterdam ya. Iya Amsterdam. Oke, lanjut balik ke flashback balik yang tadi Oke. pas di Calia ada pas ngalih sate, jual sate di situ ada agensi yang menawarkan untuk main iklan. Nah, Betul. tanpa menyebutkan brand, itu iklan produk apa? Tanpa menyebutkan brand produk apa kayak sabuk juga ujung-ujungnya. Itu kebetulan di awalnya itu produk yang mungkin gak asing di Indonesia, Pocari Sweat. Oh, minuman isotonik. Yes. Ya, minuman isotonik. Itu main iklannya tayang di Itu iklannya untuk di luar. Oh, Karena iklan di Indonesia itu sudah jarang banget iklan-iklan yang apalagi berbau sensitif ya, di Indonesia udah jarang. Oh, oke. Karena waktu pas di Bali itu Fajar lebih ke arah iklan itu kebanyakan, bahkan produk rokok pun sering dulu ya kan. Oh, iya, Tapi iklan. itu bukan diiklankan di Indonesia. Oke. Tapi iklannya itu untuk di luar. Dipasarkan di luar negeri. Ya. Wih, keren ya. Aduh tuh, maksudnya di Fajar sendiri aduh maksudnya Iceland ya. Kita simpan lah videonya. Kalau Boleh. videonya mungkin ada tersimpan di HP Fajar, tapi tidak Fajar publish. Iya, kan. Kebetulan itu hanya iklan. Fajar nak merokok, kok dipanjang di orang kok. Fajar mau rokok mah itu kan. Oke. Fajar mau Kalau rokok, enggak. Di Indonesia agak sensitif ya. Gitunya. Karena emang terikat oleh peraturan ya. Betul. Oke, dari situ Fajar ditawari untuk iklan, untuk model iklan produk minuman isotonik. Siap itu, Aleh. Setelah itu Fajar juga aktif yang namanya model-model photoshoot. Masih di Bali. Masih di Bali. Oke. Karena udah dipegang dengan manajemen. Oke. Nah, kebetulan juga manajemen itu nggak tarike wadinya udah gitu. Oh, Jadi oke. Fajar masih diperbolehkan untuk ngambil job di manajemen-manajemen lainnya. Oke. Jadi ya udah sibuk di sana aja. Ya kan, bahkan syuting film pun juga ada. Beberapa film itu peran bantu juga. Belum kesempatan untuk main film nih, insya Allah bulan depan Fajar berangkat Jakarta lagi, insya Allah bisa main Oke, siap. Sebelumnya berarti pernah main film film. Pernah. nasional. Nasional, Eh, bahkan internasional. serius tuh? Serius. Tapi itu tidak peran utama. Iya, maksudnya pernah muncul lah di mana tuh? Itu di film mungkin CTS, tahu? CTS 2 dengan Ernest. Cek CTS. toko sebelah 2. Oh, cek toko sebelah. Ih, serius? Ya, itu ada Fajar kebetulan di ekstras. Oh, Hanya di ekstras ya. oke. Hanya di ekstras. Nah, jadi dari sana kebetulan Fajar kenal juga dengan beberapa orang berpengaruh, hebat ya. orang hebat di Indonesia lah ya. Mm. Nah, ditawarilah Fajar berangkat ke Jakarta lagi. Fokus di Jakarta. Itu Oke. difokuskan nanti di TVC dan beberapa lainnya lah, pokoknya itulah ya. Oke. Dan insya Allah mudah-mudahan ya, doa dari teman-teman di rumah juga mungkin sama-sama berdoa. Insya Allah Fajar berangkat ke Jakarta lagi bulan depan Untuk main film. main film. Masih sama kok Ernest? Tidak, Oh, dengan yang Tidak. lain, dengan Dengan orang yang hebat lain. lainnya. Iya, Ya. benar. Wah, penasaran. Bila tuh? bulan depan baru berangkat ke Jakarta. Bulan depan, tapi Tunggu aja rilisnya tahun Mungkin depan atau tahun tahun depan depan. lagi? Tahun Oke. depan, insya Siap. Allah. Semoga sukses ya. Amin. Oke, keren ya. Mulai dari ngajar bahasa Arab. Iya, panjang Keren ya, di SD lah itu ya. Betul. Ngajar bahasa Arab di SD, pernah di rumah makan, pernah di Jakarta serabutan lah ya. Di benar. Piti Masua. Lima piti masuk di sini Karejo. Iya, kan orang Minang kan. Nah, Iya. Di Ma gelanggang rami situ gali takambang kan. Itu nyuah. Sampai Tibolo di Bali ngalih sate. Nah, sonakan itu nak Jan. Mungkin bagi dosa sana pun jangan pernah malu dengan pekerjaan kita. Betul. Yang penting kita berikan dulu yang terbaik dari awak. Betul. Biko dari situ sia-sia namanya orang kali sate bisa Jadi jadi model iklan, ya kan? Betul. Ya. Banyak banget seperti itu sekarang. Kalau misalnya Fajar di waktu itu ndak satu mengenal menjual sate, atau menerima piti dari si pembeli tadi, Betul. ya nggak mungkin. Ya Nggak maksudnya mungkin. bisa jadi ndak akan jadi Iya. itu doh kan? Karena itu juga perjalanannya. Itu ya perjalanannya kan? di situ dijembatani oleh Allah kan? Iya. Oke, keren. Nah, dari main iklan
tadi di Bali. Nah, kenapa balik lagi ke Padang? Nah, balik ke Padang ini bukan dari Bali. Oke. Nah, dari Bali Fajar kebetulan ikut itu Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Nah, oke, Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Iya. Berarti di Sumatera Barat berarti ya? Bukan. Di Jakarta. Oh, di Jakarta malah. Itu Indonesia. Ya. Oke. Kebetulan Fajar utusan Sumatera Barat. Oh. Tapi berangkatnya dari Bali. Oh. Gokil. Ya karena kebetulan dari Bali ya kan. Ah. Kita utusan dari Sumatera Barat, ya otomatis kita berangkatnya dari Bali ke Jakarta aja langsung. Kalau kan di Bali. Tapi utusan Sumatera Barat. Mbak Asi cari itunya, kok Fajar yang diutus gitu? Karena kebetulan di saat itu kan ada tes online. Oh, oke. Nah, di tes online itu Fajar mengusulkan diri bahwa saya Fajar pengen utusan dari Sumatera Barat. Kalau utusan kayak gitu tuh wajib anak daerah ya? Tidak sih, lebih ke arah kita mau diutus daerah mana dan posisinya kita mau nggak memprioritaskan daerah tersebut atau mengenalkan daerah tersebut aja, itu aja sih. Oke. Karena beberapa teman-teman pas di saat Putra Putri Tenun Songket itu tidak ada 1 atau 2 orang yang mungkin bukan dari asalnya dia, tetapi karena dari asalnya itu banyak yang berpotensi. Misal dari Sumatera Barat itu ada 2 orang yang berpotensi yang ingin ikut ajang tersebut. Oke. 1 orangnya diutuslah ke daerah yang belum provinsinya mengisi satu slot ya? Ya benar. Okay. Jadi diutuslah ke wilayah tersebut gitu. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa. Oke. Kalau kita ingin, otomatis lebih giat lagi untuk cari tahu ya? Cari tahu ya kan, karena itu bukan daerah kita sendiri ya kan. Walaupun posisinya semua daerah di Indonesia kita harus tahu ya, harusnya ya, pengetahuan umum ya. Iya, tapi lebih dalami dulu itu bukan daerah kita sendiri itu sih. Jadi kebetulan Fajar berangkat dari Bali, Fajar berangkatlah ke Jakarta dan di sana ikutin ajang Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Itu kebetulan Fajar alhamdulillah juga runner up 2. Wih, nah, jadi di sana Fajar runner up 2. Dari runner up 2 itu Fajar juga berkesempatan untuk main di beberapa casting iklan, ya kan, main di iklan, beberapa job di iklan itu ditawarin dapat jobnya itu dari ini. Setelah kegiatan itu, Putra Putri Tenun Songket itu dilirik, ujung-ujungnya ketemu lagi dengan produser yang mungkin aktor yang nggak kalah hebat di Indonesia ya kan, di Jakarta. Satu. Kayaknya ketemu orang nggak usah sebut orangnya. Okay. Pokoknya salah satu artis Indonesia yang mungkin mempunyai beberapa talent model juga ya kan. Jadi ditawarin untuk main di beberapa televisi. Kebetulan juga mama lagi sakit. Jadi itu bimbang. Itu benar-benar kayak rancu banget di saat itu. Kalau seandainya Fajar lanjutkan kontrak itu 1 tahun tidak boleh pulang. Boleh pulang ya? Iya, itu kita benar-benar di-push untuk aktif di kelas acting, syuting, semuanya kita bakal di-push selama 1 tahun. Emang kayak di karantina gitu lah ya? Benar. Tapi dikarenakan orang tua sakit, itu saya bimbang. Jam 2 malam mama nelpon, Jar, gimana kabarnya? Mah, ini jam 2 malam loh mah. Mama mimpi kangen ini sama sambil nangis, doh, gak bisa ditinggalkan. Malam tuh juga Fajar beli tiket, pagi berangkat jam 9 pagi, udah. Sampailah di Padang, ini Fajar di Padang baru 5 bulan kayaknya, 6 bulan lah. 6 bulanan di Padang ya? Baru 6 bulanan di Padang ya kan, sampai sekarang. Dan itu nyampe Padang, udah beberapa kali itu ikut ajang beberapa kompetisi di Padang ya. Mungkin ikut perlombaan catwalk lagi ya kan. Nah, ikut beberapa job photoshoot seperti yang ditampilkan tadi itu juga itu beberapa waktu belakangan ini. 5 bulan belakangan ini doang ini ya kan. Itu yang baru-baru lah di Kota Padang Fajar ikuti gitu kan. Nah, dari sanalah Fajar pulang lagi ke Padang saat ini. Oke, berarti pada saat yang sama ketika Fajar dapet job ternyata ibu di rumah sakit gitu ya. Sakit. Menurut awak pilihan yang tepat itu. Iya. Kalau awak tarin Karajo piti sampai banana. Sampai mah besok ke piti bisa masih bisa dicari ya. Iya, piti itu aduh juga dari jalan insyaallah ya kan. Karena Fajar dapat pesan dari Uda Fajar Lansuang Surang ya kan. Kok piti itu angkonyo kan. 999 ndak kan ada hujungnya doh. Kan? Tapi kalau kebahagiaan tuh ndak bisa dibeli doh dia.
Itulah kecil udah Fajar. Andai kata kebahagiaan tu bisa di Bali, orang paling kaya di dunia kau hanya Bali kebahagiaan tu. Betul. Jadi kalau kebahagiaan itu bisa di Bali di sana, kayaknya ndak ada orang kayak awak yang punya kebahagiaan gitu. Yang biasa-biasa saja punya kebahagiaan dengan sultan-sultan di Indonesia bahkan di dunia lah Bali kebahagiaan. Oke, betul. Jadi jangan sampai jadikan kebahagiaan itu patokannya karena uang. Tidak hanya karena uang. Emang uang itu terkadang bikin awak bahagia sesaat, tapi tidak hanya kebahagiaan itu datang dari uang. Oke. Bahkan ketika awak pulang, yang tadi ada kebahagiaan yang awak skip tadi yang kontrak segala macamnya. Untuk kebahagiaan lainnya kayak itu melihat senyum dari seorang ibu. Betul. Itu ada kebahagiaan yang hakiki itu dia. Kebahagiaannya beda banget. Anak dan pulang. Dan sanang. Nah sakit tadi itu baransu sehat ya. Cegak langsung sama kau. Emang ubeknya tuh bahasa buat anak. Iya kan. Kayak sampai bayo. Alah kanyang separuhnya nak mau makan gitu. Bahagia bahasa buat anak ya. Oke, Bejar. Kok ada nak lewat nak. Nah, iko. Di sana sadonyo kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Buah Desbis Gari dan bintang tamu kita Fajar. Nah, di sana sadonyo jangan lupa saksikan podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat ko tentunya ditonton di televisi di TVRI Sumatera Barat, bisa juga sana tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasinya yaitu TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali lagi ke Fajar. Jar. Yaudah. Nah, tadi kan bicara tentang kebahagiaan lah tadi. Betul. Pengorbanan awak ada sesuatu dalam hidupku, tetap ada selalu yang ada dikorbankan lah ya. Betul. Entah itu pekerjaan kah, entah itu uang kah, segala macamnya lah. Nah, tadi Fajar adalah mengorbankan yaitu pekerjaan Fajar di Jakarta untuk demi kebahagiaan lainnya yang lebih prioritas lah dalam hidup anak, yaitu orang tua. Nah, biasanya kan dengan awak lebih prioritas ke orang tua aku, sejalan dari Tuhan dibukaan gitu kan. Betul. Apalagi awak ikhtiar lo kau bakarajo, awak usahakan nggak bisa ringko, dia masih bisa kebiasaan dan yang lain masih banyak gitu kan, yang ada potensi-potensi lain yang masih bisa dikembangkan. Nah, Fajar kini kan ada di model photoshoot model foto katalog lah semacamnya ya. Ada kegiatan lain enggak selain foto katalog? Kalau kegiatan lain selain foto katalog itu ada ya. Banyak sih dah. Fajar juga lebih sering juga dipanggil untuk MC. Nah, kebetulan Fajar juga di Bali itu sering juga nge-MC ya kan. Nah, MC formal maupun non formal gitu kan. Di kampus juga Fajar sekarang kan lagi aktif juga. Nah, di kampus juga sering ada acara-acara wisudawan. Tuh Fajar selalu diminta terkadang jadi MC. Kadang acara-acara di kampus tuh Fajar jadi MC ya kan. Bahkan acara apalagi ya, banyak Baralek kayak? Baralek mungkin. Ada jo. Baralek kalau di Padang alun leh. Di Padang alun leh. Tapi nah, di Bali ada. Nah, tapi MC non formal ya kalau baralek ya. Yeah. Awak suku yang heboh-heboh itu dah. Suku yang heboh ya. Daripada serius-serius mana ya. Iya, serius-serius mana tuh biarlah kalau serius mana kalau ya. Jalena ya. Jadi kalau untuk posisi sekarang ini Fajar lebih sibuk mungkin kuliah, nge-MC, terkadang job sesekali, terus terkadang job photoshoot, nah job show model, catwalk gitu kan, katalog, photoshoot lainnya lah. Dan insya Allah itu, dan Fajar juga sekarang ini udah punya manajemen sendiri. Nah, manajemen Fajar ini yang mana lebih ke arah ke entertain, influencer juga, agensi ya? Ya, itu Fajar sudah mempunyai studio sendiri, sudah mempunyai manajemen sendiri, dan kebetulan Fajar sekarang ini juga aktif di salah satu host TikTok. Nah, banyak lah ya. Ya, sama yang kayak tadi di Mapiti Masuk di sini ya, karena itu sampingan aja sih. Karena Fajar lebih fokus sekarang ini kan kuliah. Main jobnya masih kuliah lah ya. Nah, kuliah juga posisinya kan kuliah kita biaya sendiri. Nah, apa-apa kita semuanya berusaha untuk produktif aja sih di usia muda. Tidak membebankan orang tua
dan setidaknya sedikit banyaknya dapat belanja sehari-hari. Betul. Itu ya. Setidaknya lu bisa, kalaupun misalnya gitu ya, awak kan kerajo misalnya di usia muda, di usia kuliah, kalaupun nak terbantu orang tua, ndak menyusahkan orang tua lah. Itunya. Itu yang paling penting kan. Cukup lah beban orang tua tu terketek saya. Wah, kadang-kadang ke masih hijau beban orang tua ya. Beban orang tua ibu aja orang kaya ya kan. Nah, jadi itu. Dan Fajar juga sekarang masih aktif di atlet. Sebelumnya Fajar juga atlet. Oke, aku banyak kau di karek-karek. Banyak. Oke, wak fokus yang di awal dulu. Oke. Nah, beko lupa beko. MC. Itu berajang MC di mana? Berajang MC mungkin berajang MC ku dari ketek dek awak lacok didikan subuh di masjid. Oh iya. Jadi MC tu kayak ala hal biasa mengecek tu gitu. Jadi ayo kok disabik baraja ndak ada baraja benar gitu. Disuruh jadi MC yo jalani gitu loh. Di ikut saja gitu. Ikut saja. Jadi kalau lah pandai tu kalau diajak orang kok seandainya wak nio ikut kok ndak ya udah gitu sih gitu loh. Iya. Jadi MC itu kebetulan kalau MC ya awal mulanya itu fokus banget di MC itu di tahun 2020. Ya. Oke. 2020 pas Fajar di Bali. Itu Fajar di Bali itu awalnya itu karena kita udah masuk kelas acting. Di sana kan kita juga diajarin public speaking. Oh iya betul. Nah, di sana juga kita diajarin gimana posisinya ngebawa orang, suasananya tuh heboh lah. Ya, gimana suasana itu hening tenang gitu kan. Dan kebetulan juga Fajar udah mempunyai basic yang namanya dari tadinya tuh jadi guru SD ya kan. Gak tahu kenapa dari dulu itu Faiz suka banget yang namanya itu memandu. Oke. Nah bahkan Faiz sempat jadi guru SD, jadi guru pramuka dulu juga sering gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa juga setiap Fajar ngajar itu anak-anak tuh pada semangat belajar. Oke. Nah dari sanalah tertariknya untuk aktif yang namanya itu berbicara di depan orang banyak sih. Lebih tepatnya bukan hanya MC. Intinya sebenarnya suku mengecek di muka orang rame ya. Betul. Oke. Aktif lah ya. Ternyata ya mungkin bagi anak-anak semacamnya Edo yang malu-malu kayak kan. Nak nio tampil di muka, takut digalak kawan. Ternyata yang hanya pembawa acara didikan subuh yang seketik itu adalah potensi awal awak. Ya, benar. Dasar awal. Jadi selalu ditanamkan dalam diri tuh untuk anak sekolah di rumah ya kan, kawan-kawan yang mungkin seusia Fajar ya kan, mungkin di bawah Fajar apalagi ya kan. Dari kini awak harus benar-benar menunjukkan potensi diri awak, ya kan? Karena setiap awak kok pasti mempunyai percaya diri yang berbeda-beda. Tetapi setiap awak kok mempunyai kelebihan dan kekurangan pastinya ya, Pak ya. Betul. Untuk menimbulkan percaya diri itu pasti awak lebih menimbulkan kelebihan daripada kekurangan. Iya. Ya, jadi tonjolkan saya kelebihan itu tarik. Apa kelebihan awak tonjolkan tarik. Jangan malu-malu, jangan buat diri awak kok insecure boleh ya. Tapi jangan membuat diri aku ndak namuh tampil. Jangan lebay lah Jangan lebay kan. Oke, bahkan beberapa orang malah menjadikan kekurangan itu adalah kelebihan. Betul. Contoh misalnya ya yang sedang viral kini kayak Ketua Pemuda gitu kan. Justru dengan kekurangannya itu kelebihannya. Dengan itunya bisa tampil. Dengan itunya bisa mencelangkan ke orang rame. Gue bisa loh. Iya. Bahkan dengan gesturnya pun keren ya, tampilannya keren, gesturnya keren, berwibawa semacamnya kan. Bahkan didengar orang walaupun dengan segala kekurangannya bahkan diterima loh. Betul. Nah, awak yang sempurna aku tanpa kekurangan segala macamnya tak punya potensi yang akan dikembangkan. Harusnya bisa membaca diri seorang, oh ternyata ikut potensi ya. Tapi awal mula potensi itu ditemukan adalah dengan mencoba tadi. Ya betul. Kau nak mencoba, mungkin kalau Fajar dulu ndak pernah jadi MC didikan subuh, ndak tahu Fajar bisa untuk di depan umum, ndak tahu bisa ada potensi jadi di public speaker gitu kan. Nah gitu tadi. Nah begitu sanak sadar rumah, intinya jangan malu, apalagi kini zaman sosial media ya. Iya. Sosial media itu diciptakan adalah untuk melihatkan kebiasaan kita. Betul. Salah satunya. Intinya untuk di awal tuh rasa grogi itu pasti muncul. Betul. Kalau tidak grogi itu nanti bakal demam panggung. Betul. Ya itu lebih ke arah kalau terlalu kayak disabi orang terlalu overpower, itu jadinya malah ngeblank. Betul. Terlalu percaya diri benar kan? Ya. Itu ngeblank jadinya. Tapi kalau seandainya kita mempunyai rasa khawatir dalam diri untuk mencoba itu atau niat tampil itu sakit banyak, pasti itu bakal membuat kita tuh lebih pede nantinya, lebih lancar. Betul. Karena ada tantangan sedikitnya. Iya. Nah, tapi kalau percaya diri mana,
itu yang membuat awak ngeblank. Iya sih, betul. Nah, itu yang membuat awak ngeblank. Nah, mungkin Fajar hampir sama dengan para MC atau segala macamnya yang orang entertain lainnya yang pernah datang kemari, jawabannya itu sama. Hampir sama, yaitu mungkin sampai kini masih grogi. Betul. Karena tapi grogi itu karena dia ada punya rasa untuk memberikan yang terbaik pada orang Betul, lain. tantangan rasanya. Tantangan ya. Ibaratnya tanggung jawab yang harus profesional sebaik mungkin dilihatkan ke orang lain, diperlihatkan ke orang lain bahwasanya dia tuh potensinya tuh baik gitu loh. Iya, itu sih. Tapi nggak boleh, nggak lu boleh awak terlalu percaya diri do gitu. Over banana ulah terlalu ya. percaya diri mana nggak boleh do gitu. Malahan awak jadinya kayak ngeblank gitu. Betul, Sering betul. terjadi kayak gitu. Iya betul. Bahkan diri saya sendiri pun pernah kayak gitu, terlalu menganggap remeh satu acara, ya kan, terlalu anggap remeh, beko salah. Dulu pernah kayak gitu. Iya, iya. Nah itu dia. Padahal tuh tipikal orang yang selalu mencari kesalahan sebanyak-banyaknya. Kok gitu? Nah, betul bang. Mencari kesalahan sendiri. Enggak, lebih ke arah gimana ya? Mencoba hal-hal yang baru, itu kesalahan hal-hal yang baru. Nah, tapi insya Allah Fajar tipikal orang yang nggak mau jatuh di kesalahan yang sama. Oh. Nah, ibaratnya itulah lubang ya, karena awak bayi lo masuk ke lubang tuh ya kan. Oh iya ya. Tapi berarti dengan kita mencoba hal-hal baru, Betul. kita bertemu dengan masalah baru. Betul. Wah lupa bahasa Inggris, intinya Bahasa masalah gampang, Mak, ya. masalah baru itu adalah cara kita masalah baru adalah kita menemukan masalah baru, berarti kita akan menemukan juga solusi baru. Betul Nah, wah lupa bahasa Inggris, Biko carilah Biko. Kok ada yang kelewat oleh asalnya. Iya, Masih ada kesempatan dong celik gitu. Iya. Oke, saudara-saudaranya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, masih bersama Bodes Bisgari dan bintang tamu kita Fajar. Ya udah. Fajar. Jar, tadi nge-MC ya. MC itu bisa dibilang otodidak lah ya. Otodidak belajar dari pengalaman juga ya. Betul. Pengalaman entah itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kayak gitu caranya nge-MC. Gitu. Teknis-teknis kayak gitu itu ya. benar juga sih. Iya. Lebih ke arah terkadang mencari orang tuh menjadi nilai ilmu lu dawak gitu. Iya. Nah itu sih ciluk-ciluk sih ilmu orang tuh. Ya. Baraja-raja sih orang tuh beko berusaha sih lebih baik dari orang tuh lah ya. Bak cek di ke ATM ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Iya betul. Beko tambah bumbu yang versi awak sekete kan. Betul. Oke, itu MC di mana deh? Kalau MC itu aktifnya di Bali. Di Pas Bali, di Bali ya. ya. Kalau di Padang Fajar semenjak pulang ke Padang ku yo alun-alun dapet MC lah. Alun-alun ya. Alun-alun. Oh, kironya setelah di TVRI di podcast sampai Mota aku banyak tawaran Amin. MC. Mungkin kalau di MC di kampus mungkin sering ya. Okay. Kalau di luar belum. Oh, clear belum. Kalau di MC kampus mesti acara-acara kampus ya. Oke. Nah, selain MC tadi ada mana tadi ya? MC, atlet juga. Atlet Anggar ya. Kok kayaknya cukup ya. Ibarat kartu jumping mana? Ibarat kartu joker ya, sadoalah ya. Sadoalah masuk sih. Nah, tapi loh gitu loh. Antara dunia entertain sama sport tuh biasanya kok kan agak melompat gitu. Kalau menurut saya berkaitan ya. Berkaitan. Sportainment ya. Karena di entertain itu lebih ke arah kita juga dijaga fisik mungkin ya. Fisik otomatis kita harus olahraga. Iya. Nah itu dia berkaitan. Fajar dulu tinggi nggak sampai setinggi ini. Sekarang tinggi Fajar kan 178. 78. Ya. Oke. 78. Nah kebetulan posisinya dulu itu pas SMP Fajar itu aktif di Anggar. Sebelumnya Fajar nggak tinggi. Semenjak menjadi atlet itu nggak tahu kenapa berat badan naik. Padahal Fajar nggak minum susu. Berat badan naik, tinggi badan naik. Nah berat badan naik, tinggi badan naik. Duh, kamu pe Anggar kok tinggi badannya? Karena mungkin biasanya kan orang basket, renang olahraganya itu mungkin juga menarik-narik otot lah ya. Oh bisa jadi ya. Dan olahraga fisiknya juga lumayan berat gitu loh. Nah itu yang bikin Fajar tuh mungkin pertumbuhannya cepat. Oke. Apalagi di usia pertumbuhan lo olahraga ya. Betul. Nah jadi samping Fajar atlet juga, Fajar model juga, dan Fajar juga aktif yang namanya itu nyanyi.
dan musik. Ya udah di awak dah lah ya. Sisa lah untuk yang lainnya. Tapi intinya kalau dicoba ya. Salahnya dicoba. Belum, Pak, sebelum ke yang nyanyi tadi, atlet kenapa sebelum kan atlet kok lah ibaratnya orang yang telah menekuninya Betul. cukup intens lah ya. Kenapa Anggar? Apalagi kan kalau misalnya gitu cowok suka olahraga, kalau nak bola, kalau nak bulu tangkis rata-rata itu saya. Jadi awalnya seperti ini. Dulu Fajar mencoba bola. Oke. Nah, coba bola di caliak-caliak persaingan banyak. Fajar dari dulu mungkin sudah hobi ya, yang namanya itu mencari peluang besar. Dari dulu tuh udah hobi di sana. Jadi dikarenakan dulu juga pernah ikut bola, banyak saingan mah. Banyak orang yang lebih hebat daripada awak lah, dan banyak orang yang lebih kenal sama orang-orang dalam lah. Nah, itulah ibaratnya. Nah, cobalah di bulu tangkis juga pernah dulu. Bulu tangkis juga gitu. Banyak saingan. Banyak juga saingan mah ya kan. Nah, kebetulan Fajar masuk di MTSN Model. Di sana itu juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, kebetulan Anggar itu berawal dari ekstrakurikuler. Oh, berarti ekstrakurikuler di sekolah tuh ada Anggar. Ada Anggar. Oh, keren. Karena pelatihnya itu emang dari pembinanya itu juga pelatih gitu loh. Iya. Nah, jadi ikut Anggar itu dari SMP. Yang awalnya hanya ikut ekstrakurikuler, jadi hobi dan bahkan jadi satu profesi di saat itu. Jadi profesi. Bisa ya, misalnya untuk Kota Padang loh. Untuk Kota Padang loh. Kita di Anggar itu di Sumatera Barat sekarang ini baru buka 3 cabang. Pas Fajar di SMP itu hanya buka 1 cabang. Itu hanya di Padang di Sumatera Barat. Oke. Nah, di sanalah Fajar berkesempatan untuk mencari pengalaman besar. Sekali Fajar bertanding itu kita nasional. Iya. Lawan sekete. Iya, kita langsung nasional. Iya. Dan pertama kali Fajar itu berkompetisi di Anggar itu di Kalimantan. Oke, itu ajang apa Itu tuh? ajang kejurnas langsung. Kejurnas. Kejurnas dan prapon. Prapon ya. Nah, di sana Fajar ikut kejurnas, ikut prapon. Kebetulan alhamdulillah nggak disangka-sangka awalan yang cukup baik. Fajar masuk 8 besar di prapon dan itu otomatis udah dijamin untuk ikut PON ya. PON Iya. di tahun 2014. Wow, Iya. lama berarti ya. Udah lama. Iya, oke. Udah lama mana? Saya 10 tahun. yang lalu. Di tahun 2014 itu Fajar ikut PON. Semenjak Fajar ikut PON tuh Fajar juga aktif di atlet itu dipegang dengan atlet Jakarta, dipegang sama Jakarta. Oke. Jadi pelatnas, pelatih nasional. Di pelatnas langsung ya. Langsung Oke. pelatnas. Nah, otomatis Fajar latihan sampai Fajar SMA. Man 2 di kelas 3 itu Fajar vakum dulu. Karena itu udah sibuk banget. Sadolah nyoba kicok, Sadolah, paski iyo, pramuka iyo, nasyid yang nyanyi tadi juga berawal dari nasyid. Oke. Nasyid iyo, muspus iyo, sadolahnya lah. Baik, ikuti saudara. Ikuti Kalau saudara. di orang awak kan masih mindsetnya akademis tetap ya. Betul. Jadi kayak ayo lebih ke arah walaupun Fajar aktif di non akademik, insya Allah akademik Fajar tetap jalani. Tetap imbang lah ya. Tetap imbang. Dan alhamdulillah selalu setidaknya ndak juara 3, juara 2, 1, 10 besar pasti di tangan. 10 besar ya. Ya karena jarang orang yang Betul. aktif misalnya untuk yang ekstra Iya. dibaringi dengan akademik yang oke. Karena di SMA tuh Yuwana lah sibuk karena dan posisinya kawan-kawan juga pada wow semua ya kan, termasuk sekolah yang lumayan favorit di Kota Padang ya kan. Jadi Fajar di sana tuh sedikit tersampingkan lah yang namanya akademik, lebih ke arah mencoba mencari pengalaman di non akademik. Ya. Dan bahkan sampai sekarang yang namanya berawal dari terpaksa menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan. Wah, betul. Itu dia. Terpaksa terbiasa menjadi kebiasaan. Nah, itu. Ibarat itu sholat kata 5 kunci waktu. itu. Harusnya dipotong kemasukan ke Vitia gitu Boleh, kan. boleh. Kasih musik jedak-jeduk. Jadi itu Oke. ya, serulah yang Wak Cubo tuh memang awal itu terpaksa. Ya kan, Harus kayak memaksakan diri. Memaksakan lah ya. diri. Jadi jangan takut waktu mencoba, malu ya kan, insecure dengan diri. Enggak. Harus wak paksa diri waktu bahwasanya wak aku bisa. Ya, Dari tapaso tuh wak jadi tabiaso, dari tabiaso menjadi kebiasaan. kebiasaan ya. Kebiasaan jadi luar biasa. Nah. Oke, Cicap tuh penyanyi lo lah gitu ah. Penyanyi lo lah. Itu berarti lompek lo ya kan. Jadi Bayo dari SMA tuh memang Fajar hobi lo di musik ya kan. Oke. Hobi di musik, main gitar ya kan. Nah, awal bergitar-gitar ikutlah di nasyid.
Di nasyid itu kita ikut yang namanya musikalisasi puisi. Nah di sana kita juga sampai tingkat nasional. Terus aktif di sana, aktif ikut juga di nasyid ya kan. Di nasyid itu kebetulan juga ekstrakurikuler di sekolah. Nasyid juga muspus juga ekstrakurikuler di sekolah. Aktif di sana semuanya ya kan. Aktif pokoknya apapun kegiatan di sekolah tuh Fajar aktif ya kan. Bahkan sampai guru-guru tuh pada gini, Jar, sekolah tinggal ya kok. Aktif tarisnya. Si ceweknya, Bu, awak mengharumkan nama sekolah. Kamangala ya. Awak mengharumkan nama sekolah ya kan. Iya. Tapi bukan jadi alasan juga dalam diri Fajar dengan Fajar aktif meninggalkan yang namanya akademik ya. Ya, karena keaktifan tadi misalnya ekstrakurikuler oke. Ya. Tapi kasarnya lah otak nak diisi cuma ya kan. Percuma. Iya, betul. Jadi kalau nyanyi tadi itu berawal dari sekolah sebenarnya, nasyid. Nasyid tadi ya. Ikut perlombaan nasyid sampai nasional. Wih, keren. Nah, dari nasyid Fajar ikut posisinya ajang-ajang kompetisi di luar ya kan. Emang hobi untuk berkompetisi anak dari dulu gitu. Nah, tidak hanya nyanyi malahan. Dari SD, dari TK pun dulu tuh emang hobi yang namanya lomba pidato lah. Sado lomba ikut ya. Lah, iya, khutbah Jumat lah ya kan. Wih. Dan alhamdulillah semuanya itu udah memiliki satu apresiasi lah pada diri pribadi sendiri gitu loh. Kayak alah baleak piala di rumah tuh yang dari ketek-ketek tuh. Iya. Alah banyak gitu. Alah sadolah dicoba, alah sadolah hampir sadolah dapet ya. Itu dia. Jadi sadolahnya pada coba. Biarlah kok ditanya orang bisa iko lai. Pandai iko lai. Pernah iko lai. Pernah ya. Lah bisa yang ditanya orang kok lah sudah sadolahnya. Oke, itu kan bagian dari investasi masa depan juga lah kan. Jadi ketika alah gadang misalnya kayak tadi contohnya ada satu hal yang force majeure lah ya, yang membuat awak terdesak kayak COVID ya, kayak pandemi. Bahkan di saat pandemi awak tetap bisa hidup. Betul. Bahkan di saat awak nak punya pekerjaan, nak ada pekerjaan lah, awak takut dipecat atau resign semacamnya, awak masih banyak kebiasaan yang lain loh. Betul. Kalau ibaratnya bahasa awaknya kayak batang pucuk ubi lah. Batang pucuk ubi di lantiangannya agak nak tereng nanyo kabana posisi tumbuh juga. Nah itu ya. Kamar tercampak situ tumbuh. Iya betul. Keren ya Fajar. Itu harusnya jadi inspirasi lah bagi anak muda di rumah. Amin. Oke, apa rencana ke depan terakhir? Rencana ke depan dan agak quote lah sekete untuk rencana ke depan. Untuk rencana ke depan mungkin Fajar lebih ke arah dalam diri pribadi Fajar, mungkin suatu saat Fajar ingin mempunyai usaha. Ya, itu usaha sendiri yang mana itu menjadi penghasilan atau pegangan di usia tua nanti. Itu yang paling penting. Pegangan untuk anak-anak Biko ya. Betul, amin. Walaupun alunduh lah ya. Kan investasi masa depan juga tadi. Investasi masa depan ya kan. Jadi Fajar mempunyai usaha satu atau beberapa ya kan. Dan memiliki pekerjaan tetap. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan di waktu dekat itu Fajar bakal aktif yang namanya di entertain juga. Masih aktif di entertain sambil menyelesaikan kuliah. Itu dia. Dan yang paling penting itu sekarang itu membahagiakan orang tua. Ya. Wajib. Selalu menyertakan orang tua di setiap langkah ya? Amin. Selalu insyaallah. Jadi kalau quotes untuk teman-teman ya sama kayak tadi. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi timbulkanlah kelebihan daripada kekurangan agar agar tidak tertinggal yang namanya itu percaya diri tadi itulah kita. Jadi percaya diri itu muncul dari kelebihan awak sirang gitu. Dengan kelebihan itu awak pede awaknya kan, gue bisa ini loh. Betul. Dengan pede awak tadi, tapi janganlah sampai over tadi ya. Jangan terlalu power gitu. Over proud lah kan. Jadi berawal dari tapaso bego tuh. Terpaksa, terbiasa menjadi kebiasaan. Berawal dari terpaksa, terbiasa jadi kebiasaan. Keren. Terima kasih Fajar. Alah menginspirasi kita sadonyo baik yang di studio maupun yang di rumah. Intinya jalani Bang.
Jalani ya. Nah, jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Wah, Pade. Oke, Fajar, sukses untuk karirnya ke depan. Sama-sama. Semoga tetap menginspirasi ya. Amin, amin, amin. Oke, Dusan Asadonyo, itulah bincang-bincang kita bersama Fajar Muslim. Betul ya, Fajar Muslim. Semoga bisa menginspirasi Dusan Asadonyo. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembicaraan tadi ya. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan bintang tamu yang keren-keren tentunya dari ranah Minang. Saya Desbi Segari mohon undur diri, dan Fajar. Iya, saya mau. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.